Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, segenap keluarga almarhum ila rahmatillah al-qayyum, Habib Umar bin Abu Bakar al-Muhtar, hadirin sekalian dan hadirat berahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beginilah memang setiap kehidupan itu tidak ada yang kekal di atas dunia ini. Apa yang Anda cintai, apa yang Anda miliki pasti akan berpisah. Wa dunya bibaqiyatin walakin nufariquha bimautin wa intiqal. Dunia ini tidak kekal, tapi dunia ini pasti akan kita berpisah dengan kematian dan pindah alam. Tapi yang jelas dalam kehidupan di dunia ini Allah jadikan harta dan anak kita menjadi penghias kehidupan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak itu adalah hiasan kehidupan dunia. Itu yang memang selalu dipamerkan oleh manusia. Harta dan anak-anak. Rumahku, tanahku, kendaraanku, istanaku. Begitu juga anak. Anakku, titelnya, anakku, kesuksesannya, itu yang dibangga-banggakan. Tapi bukan itu inti kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat, yang kekal dan yang baik, khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu adalah lebih baik, lebih bagus ganjarannya di sisi Tuhan kamu, dan cita-cita yang lebih baik yang kamu bisa raih nantinya. Gambarannya begini ya ikhwan. Sebagian ulama mengatakan begini, laukan nanti dunia dahaban yafna wal akhirah khazafan yabqa, lakana khazafun yabqa ahaq an takhtara min dhahabin yafna wa kaifa wal amru bil akas. Kalau seandainya dunia ini adalah emas nilainya, cuma nggak kekal. Gambarannya, saya kasih kamu mobil emas cuma 2 menit ya. Setelah itu saya ambil lagi. Saya kasih kamu piring emas ya, tapi 5 menit saya ambil lagi. Dengan misalnya khazaf, kreweng bahasa Jawanya, sesuatu dibuat dari tanah, piring, tapi milik kamu untuk seterusnya. Maka yang menjadi milik kamu untuk seterusnya, walaupun itu berupa kreweng, berupa tanah, itu lebih kamu raih, lebih kamu senangi daripada emas, tapi hanya sementara. Tapi urusannya berbalik, saudara. Dunia ini tanah, kama fawqat turabi turabu, di
atasnya tanah ini semuanya asalnya tanah, walaupun jasad kita adalah tanah, bangunan ini tanah, semuanya dari tanah. Mobil yang mewah pun itu asalnya platnya semuanya dari tanah. Wama fawqat turabi turab, bakalnya akan menjadi tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Karena itu al-baqiyatus shalihat itu adalah lebih baik yang harus kita cari yang lain. Tapi al-baqiyatus shalihat, ada menyatakan al-baqiyatus shalihat itu bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari riwayat yang lain ditambah dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Jangan terlalu berpikir dengan dunia dan anak-anak lupa dengan zikir, baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nanti di akhirat baru tahu nilainya. Itu lebih baik daripada sibuk untuk itu semuanya. Ada menyatakan al-baqiyatus shalihat jami'u anwa'i ta'at, segala bentuk perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai sibuk ngurusi anak, memanjakan anak, sibuk ngurusi harta, lupa baca Quran, lupa beribadah, lupa qiyamul lail, lupa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berpesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan membuat kamu lalai, kesibukan kamu mengurusi harta, memanjakan kamu kepada anak, cintanya kamu kepada anak daripada berzikir kepada Allah. Sampai dengan segala cara, yang penting kaya, sampai dengan memanjakan anak dengan segala macam hiburan, walaupun dalam bentuk lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Siapa melakukan itu akan rugi. Kenapa? Hartanya akan menyebabkan dia sengsara di akhirat, anak-anaknya juga akan menyebabkan dia azab di neraka. Al-mal wal banun, harta dan anak itu hiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat minal mal wal banin khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu hiasan kehidupan dunia. Tetapi kalau dijadikan harta itu kekal dan baik, anak-anak dijadikan kekal dan baik, itu adalah lebih bagus nanti di akhirat dia dapatkan. Artinya harta Anda yang ada di diri Anda itu akan habis. Harta Anda yang menjadi amal soleh itu akan kekal. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang menjadi milikmu itu akan habis. Apa yang kamu serahkan sama Allah itu akan kekal sampai ada di akhirat. Jadikan al-mal, harta kamu kekal. Sedekahkan, berikan kepada orang yang muhtaji, yang memerlukan. Kata Nabi, halakal muktiruna wa rabbil ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah celaka orang yang banyak harta. Illa madgalah hakada wa hakada wa hakada. Kecuali kalau begini sifatnya, kasih sana kasih sini, kasih sana kasih sini. Wal banun, harta anak juga demikian, jadikan kekal. Bagaimana jadikan anak yang soleh? Sekalipun meninggal dunia, anak selalu mendoakan dia. Sekalipun anak yang meninggal dunia, mendidik cucunya jadi anak yang soleh, juga mendoakan orang tuanya. Terus demikian. Kenapa? Karena anak yang soleh itu manfaatnya tidak berhenti, saudara. Bahkan sampai ada di akhirat akan jadi saksi atas kebaikan orang tuanya nantinya. Masya Allah. Karena itu jangan kita berharap muluk-muluk di atas dunia ini. Akhirnya muluk gak bisa turun nanti. Berharap di atas dunia, harta jadikan amal soleh.
Yang kedua, anak jadikan anak yang soleh, sehingga Anda tidak akan kecewa nanti. Ada di akhirat pun Anda akan menjadi saksi harta Anda menjadi perbuatan yang baik, dan anak-anak Anda menjadi saksi di atas tarbiyah Anda, pendidikan Anda nantinya. Ya ikhwani, ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang berbuat kebaikan sekecil seberat debu pun akan dia saksikan hasilnya. Dan siapa orang yang berbuat kejelekan sekecil debu pun akan dia juga saksikan hasilnya. Ayyarahu fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Ia akan menyaksikan hasil perbuatannya baik atau tidaknya sekecil apapun di dunia, di barzakh dan di akhirat. Kalau ada di dunia hasilnya saudara, seperti Anda lakukan kebaikan, maka akan dibalas kebaikan itu oleh Allah sesuai dengan kebaikan kamu. Bahkan lebih, al-jaza'u bijinsil amal. Kalau Anda sering menolong orang, Anda akan selalu ditolong oleh Allah. Mungkin langsung dari Allah, mungkin lewat orang di sekitar Anda menolong Anda. Kalau Anda sering menunaikan hajatnya, menyelesaikan hajatnya manusia, hajat Anda juga akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Kalau Anda banyak bersedekah, Anda akan diganti hartanya oleh Allah. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun kebaikan Anda yang Anda lakukan di atas dunia, Anda akan nampak hasilnya. Begitu juga perbuatan jelek manusia di atas dunia akan disaksikan kejelekan itu di dunia ini. Bagaimana Allah menjadikan orang-orang jelek dibenci oleh manusia. Bagaimana mereka tadi itu kalau mati tidak ada satupun yang menangis, malah tertawa dan merayakannya. Bagaimana di atas dunia mungkin dia tadi itu kena penyakit, mungkin dia kena balak, mungkin dia tadi itu diserang, mungkin dia berapa banyak pembunuh akhirnya dibunuh, berapa banyak pencuri akhirnya habis hartanya dicuri, ditipu, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu hati-hati dalam berbuat. Kalau sudah mati orang yang berbuat baik, yutasawwaru a'maluhu fi suratin hasanatin tu'anisuhu fi qabri. Amal-amal kebaikannya di atas dunia, sholatnya, qiyamulailnya, zikirnya, sedekahnya, sabarnya, ridhonya akan dijadikan manusia berbentuk manusia yang sangat bagus, yang melayani dia dan menghibur dia ada di kuburannya sampai di hari kiamat. Sebaliknya orang yang berbuat jelek akan dibentuk amaluhu tutasawwar fi suratin qabihatin tu'dhihi fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Akan dibentuk amal-amalnya yang jelek dengan gambar yang sangat mengerikan dan menyeramkan yang akan mengganggu dia di kuburannya sampai di hari kiamat. Akan dia saksikan khairnya atau syarnya ada di barzakhnya. Dan nanti di hari kiamat juga demikian. Orang yang berbuat baik di atas dunia akan dia saksikan kenikmatan yang abadi di surga. Orang yang berbuat jelek akan dia rasakan adab yang pedih ada di neraka. Walhamdulillah, akhirnya orang telah melakukan kebaikan itu di atas dunia. Bagaimana dia menjadikan tempat ini menjadi baqiyatus shalihat insyaallah. Berpuluh-puluh orang, mungkin beratus-ratus orang yang belajar mengkaji ilmu ada di sini. Dan bagaimana masjid ini akan menjadi baqiyatus shalihat bagi almarhum. Dan bagaimana juga membentuk anak-anaknya yang semuanya muta'allimin, yang semuanya mereka itu belajar ilmu agama, yang insya Allah termasuk bagian daripada baqiyatus shalihat.
Belum lagi bagaimana yang ada di luar sana dakwahnya pada setiap malamnya keliling ada di daerah-daerah pelosok yang ada di sana. Insya Allah akan jadi al-baqiyatus shalihat. Nah, karena itu giliran orang seperti kita ini yang harus mikir apa yang akan kita bawa setelah kita mati dan bagaimana nasib anak-anak kita kalau sudah mati. Sudah kita bekali ilmu anak kita, sudah kita wasiat kepada anak kita bagaimana mendoakan kita kalau kita sudah min ahli kubur. Sudah kita ajari anak kita istiqomah sholat berjamaah. Sudah kita tarbiyah anak kita untuk istiqomah membaca Al-Quranul Karim. Kalau sudah dia mayit, mau baca apa nanti anaknya? Kalau tidak dipersiapkan, mau menyaksikan apa daripada amal perbuatannya ya ikhwan? Kemudian apa yang kita tinggalkan? Kalau kita mati, sudah kita tinggalkan tempat ibadah, sudah kita tinggalkan tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya fitnah yang kita tinggalkan? Hatta anak kita akan menjadi fitnah ya ikhwani kalau tidak antum perhatikan, kita antum tidak arahkan kepada Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Berapa banyak karena harta. Satu saudara kejam, saudara, sadis, tidak ada rahmah bahkan kadang-kadang. Jangan lupakan, mulai dari sekarang kita harus tarbiyah anak kita untuk menjadi baqiyatus shalihat. Harta kita harus program untuk menjadi al-baqiyatus shalihat. Mudah-mudahan insyaallah semua amalnya Habib Umar diterima oleh Allah. Dan semua majlis-majlisnya insyaallah bisa dipegang oleh anak-anaknya insyaallah. Diteruskan oleh anak-anannya insyaallah. Dan mudah-mudahan insyaallah pondok ini akan bisa melahirkan murid-murid yang manfaat dunia sekalian. Dan mudah-mudahan kita semua buka hati kita sehingga bisa mempersiapkan untuk masa depan kita mati pada husnul khatimah. Dan mudah-mudahan ketika Allah takdir ajal menemui kita, anak kita insyaallah tetap jadi anak yang saleh. Akidah mereka menjadi akidah yang sahihah, tetap mengikuti jalur dan jejak asrafuhum as-salihin. Dan mudah-mudahan insyaallah sebagaimana kita cinta kepada mereka, nanti di hari kiamat insyaallah nahsyar ma'hum, akan dikumpulkan bersama mereka. Amin. Amin Allah amin. Atas nama keluarga almarhum ila rahmatil hayyul qayyum al-habib Umar bin Abu Bakar al-Mahdur mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Keluarga memohon maaf jika dalam penghormatan ada di saat ini ada kekurangan kepada Anda. Pasti ada kekurangan. Keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah yang termaksimal yang diusahakan oleh keluarga. Dan mohon doa selalu untuk almarhum dan juga keluarga almarhum. Mudah-mudahan insyaallah tetap istiqamah. Dan bagi murid-murid almarhum tetap insyaallah majelisnya, kemudian rutinannya, kemudian pondoknya tetap berjalan insyaallah, dan insyaallah bekerjasama dengan kita seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.